Dan saya meyakini bahwa pemberian Allah yang terbaik untuk hambanya. Dan setelah saya baca di kitab Nasoihul Ibad bahwa hammud dunya bidul mil qalbi, ketakutanmu urusan dunia, tidak punya harta, tidak punya jabatan, menjadikan hati ini gelap ya. Tetapi wahamul akhirah binuril qalbi, ketika saya mengkhawatirkan urusan akhirat, menjadi jiwa ini tenang. Jadi tidak punya uang juga bukan masalah, dan ketika punya juga hal biasa gitu ya. Yang penting apa? Yang penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami saat ini masih berada di kota Jombang. Saat ini kami akan ada wawancara eksklusif ya dengan seorang kiai. Kebetulan dulu teman kuliah saya. Jadi kenapa saya meliput beliau? Karena menurut saya ada satu peristiwa unik yang belum terungkap. Kenapa? Karena dulu sejauh yang saya kenal, beliau ini, Gus Habib ini, Kiai Habib ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjadi seorang kiai. Bahkan ya cenderung menampakkan perilaku yang agak preman dalam tanda kutip ya, karena memang dia bergaul dengan kawan-kawan yang dalam kehidupan mapala ya. Anda tahu sendiri yang pernah kuliah kalau mapala itu seperti apa, ke alam dan lain sebagainya. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan jadi seorang kiai itu tak nampak pada saat itu. Tiba-tiba sekarang beliau menempuh jalur menuju Allah seperti ini ya, mengabdi kepada Allah, hari-hari melayani umat, hari-hari yang ngaji kitab, hari-hari dakwah kesana kemari ya. Ini kalau enggak corona mungkin sulit juga dijumpai karena beliau sering dakwah keliling kemana-mana. Nah ini yang menurut kami unik, menurut saya ini yang akan kita ungkap titik balik apa ya. Pasti ada peristiwa quantum leap itu ya. Titik balik yang membuat beliau itu tiba-tiba mengalami proses inklinasi, proses perputaran kehidupan 180 derajat, titik pertaubatan sehingga beliau menjadi seorang kiai sekarang. Tentu ini akan menjadi pelajaran hebat bagi kita, menjadi motivasi kita bersama. Bagaimana orang yang cenderung preman gitu ya, keras gitu ya, keras. Mungkin kalau dulu diajak kelahi cepat gitu ya. Sekarang justru menjadi seorang kiai untuk melayani umat. Nah, peristiwa seperti ini kan banyak dalam cerita-cerita sejarah Islam, cukup banyak para waliullah yang dulunya menjadi seorang preman, menjadi dubahin ya, disyarin gitu kan, yang dulunya pemabuk, dulunya penjudi sabung ayam, dulunya suka goda perempuan ya kan, dulunya suka bunuh begal, itu banyak. Sebut saja contohnya misalkan Fudail bin Iyad, dulunya preman yang sangat kasar ya, dan dia tidak segan-segan untuk membunuh korbannya, sebelum merampas hartanya ya dibunuh dulu. Itu Fudail bin Iyad, sampai para pedagang takut untuk melewati kampungnya ya, daerah Abu Wardah itu. Dia ketakutan kalau lewat sebuah kampung yang dimana Fudail bin Iyad tinggal ya. Sampai dia bisa taubat dan akhirnya menjadi tokoh besar yang menjadi gurunya sekelas Imam Syafi'i, menjadi gurunya orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri, menjadi gurunya Sufyan bin Uyainah. Luar biasa. Dulunya preman begal, tobat. Fudail bin Iyad akhirnya belajar sama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini kita tahu hidup di masa tabi'in, belajar dari para sahabat seperti Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib kan.
Nah kalau Fudail ini di era tabi'in. Nah, kalau di cerita lain misalkan Utbah bin Ghulam. Nah, Utbah bin Ghulam ini suka perempuan, suka menggoda perempuan, ya pokoknya bermain perempuan hidupnya. Akhirnya bertobat justru karena apa yang ia cintai itu dari seorang perempuan. Suka dengan keelokan mata perempuan, dikejar kemana-mana, dikejar sampai mata itu dikasihkan sama siapa? Utbah bin Ghulam. Dengan matanya itu ditaruh di piring, kemudian diberikan, akhirnya dia bertaubat. Kemudian ada cerita kalau di sini Sunan Kalijaga itu juga terkenal sebagai preman, akhirnya menjadi seorang wali setelah bersentuhan dengan Sayyid Ibrahim bin Maktum atau kita kenal sebagai Sunan Bonang. Nah, itu cerita di TV banyak. Kalau di ranah Minang kita kenal seperti Syekh Muhammad Jamil Jambek. Nah, itu kan tenar juga sebagai seorang ahli falak dari Bukit Tinggi. Dulunya seorang sabung ayam, penjudi, pemabuk dan lain sebagainya, preman. Karena punya ilmu silat disegani, orang nggak ada yang berani. Sampai pada suatu ketika dia dikejar-kejar orang kampung karena udah kelewatan batas. Dia berlari, bersembunyi di sebuah musola sampai terdengar suara azan. Dan azan itulah yang menyiram kolbunya, menyiram jiwanya sehingga Muhammad Jamil Jambek kemudian bertobat. Nah, Allah ketika berkuasa, ya innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu rahmat Allah, itu kehendak Allah. Premankah kita, pelacurkah kita, apapun latar belakang kita, Allah nggak peduli. Kalau Allah udah ridho, maka semua bisa dirubah oleh Allah. Nah, ini pelajaran-pelajaran motivasi yang sangat luar biasa tentunya bagi kita, agar kita tidak meremehkan siapapun, apapun statusnya, latar belakangnya, apa dulunya, tetap kita harus hormati karena setiap orang punya peluang untuk lebih baik. Setiap orang punya peluang untuk bertaubat. Setiap orang punya peluang untuk kembali kepada Allah, apapun itu latar belakangnya. Karena itu dilarang kita menghina siapapun itu, apapun statusnya. Justru kita harus dekati, mudah-mudahan dia bertobat karena wasilah kita. Kalau udah wasilah kita itu investasi luar biasa di akhirat kelak. Ya, karena itu kita harus berdakwah jangan pilih-pilih. Menyuarakan dakwah jangan hanya dari masjid, teriak-teriak dari speaker. Jangan, tapi kita harus turun gunung kemanapun. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Ke tempat pelacuran dia turun. Ke pasar dia turun. Ke para pesabung ayam dia turun. Kenapa? Ya itu alasan dakwah. Alasan dakwahnya di situ. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Alasannya karena di situ tempat abangan. Di situ banyak orang berbuat maksiat, penjudi, pemabuk, itu ada di daerah Tebu Ireng. Darul Ulum juga begitu. Sampai sekarang kita bisa lihat kiri kanannya pesantren Darul Ulum itu bukan tempat santri. Dulunya adalah orang-orang yang memang dekat dengan kemaksiatan. Itulah alasan kenapa pesantren itu berdiri, bukan karena di tempat yang steril dari kemaksiatan. Justru mereka hadir di tempat-tempat yang dekat dengan kemaksiatan agar dakwanya bisa dirasakan oleh semua hamba Allah, agar menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita mau cari informasi nih. Mudah-mudahan dapat ya. Mudah-mudahan dapat karena ini spontan. Saya nggak sempat cerita banyak, nggak minta, saya telepon mau datang, telepon mau silaturahmi, nanti baru kita minta beliau untuk bercerita, mudah-mudahan bisa menggali banyak hal, bagaimana titik balik pertaubatan beliau sehingga saat ini beliau menjadi kiai yang bisa ya kerjanya keliling kemana-mana lah berdakwah ya, sampai kadang nggak ada waktu untuk keluarga karena berdakwah, semua waktu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti setelah beliau kita wawancara dengan abah beliau. Abahnya ini unik. 2 bulan yang lalu saya kesini ngobrol sampai jam 1 malam dengan abahnya. Saya ngobrol sama Gus Habib, abahnya keluar
jam 11 malam itu ngobrol sampai jam 1 kami. Rupanya setiap jam 11 malam, jam 12 malam beliau bangun dari istirahatnya, tidur. Kemudian beliau langsung ke masjid biasanya, iktikaf dan tidak pernah tidur kalau malam. Setiap malam sudah bertahun-tahun dan 8 tahun ini sudah berpuasa, nggak pernah putus. Ya, tentunya akan ada kelebihan di balik itu. Makanya kita gali setiap orang yang memang menyerahkan hidupnya untuk Allah, tentu Allah akan melayani hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Udah nggak usah mikir lagi dunia, nggak usah mikir lagi apapun itu, Allah cukupi. Tentu ada miracle yang bisa kita gali apa di balik itu yang akan menjadi motivasi bagi kita bahwa kembali ke Allah adalah jalan atau solusi untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ayo kita sama-sama ikuti menuju beliau. Ini mau maghrib, sekalian sholat maghrib di sana ya. Ayo kita jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Amalan Aulia Karimun yang dimuliakan oleh Allah, saat ini saya sudah bersama Kiai Habib Gus Habib dari Pondok Pesantren apa ini? Yayasan Nurul Huda ya. Beliau inilah yang saya ceritakan tadi. Sekarang jadi kiai pelayan umat ya, kerjanya untuk Allah saja. Yang saya nggak ngira gitu kan, kalau dulu nggak ada tanda-tanda mau lari ke sini ya, gitu. Kehidupan agak premanis dalam tanda kutip sebagai seorang mapala itu kalau diajak kelahi cepat ya ini. Nah, sekarang Masya Allah luar biasa, ada titik pertobatan yang harus kita gali lebih jauh, lebih dalam. Ada apa di balik semua itu ya, ada peristiwa penting apa yang kita bisa belajar, mengambil hikmah dari pelajaran hidup beliau. Untuk itu kita gali dulu, kita tanya-tanya dulu, kita suruh beliau untuk bercerita, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita bersama. Monggo Pak Yai, ada yang mau diceritakan untuk kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matis sihhatil abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'd. Terhormat sahabat saya Kiai Nasruddin. Ini sahabat lama sejak tahun 99. Kita pernah dalam satu kampus selama sekitar 5 sampai 6 tahun. Nggak tahu lulusnya tahun berapa. Seingat saya sekitar 6 sampai 7 tahun, nggak tahu beliau berapa tahun. Lantas berpisah lama. Yang beliau tahu tentang saya, ya kayaknya kayak orang preman itu betul. Kan memang itu sebuah pilihan. Di orang hidup itu selalu punya pilihan dan punya alasan dalam memilih hal itu. Itu yang saya pahami, yang saya pelajari dan diajarkan oleh guru-guru dan kiai kami. Namun terkadang orang memilih sesuatu itu dengan mengorbankan yang lain, sehingga yang nampak di hadapan mata itu terkadang menipu yang sebenarnya. Yang nampak di hadapan kita itu terkadang juga menipu, dan yang kita dengar pun terkadang juga menipu. Ini yang saya pahami dari apa yang dimaksud dengan tasawuf, apa yang dimaksud dengan orang sufi, yang saya pelajari dalam kitab Ayyuhal Walad yang dikarang Imam Ghazali. Jadi bagi kami sufi itu tidaklah sulit, sederhana, yakni istiqomah dengan Allah dan harmonis dengan sesama manusia.
siapapun orang itu, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat orang itu bersifat bagaimana, bersikap bagaimana, di hadapan Allah orang itu sama. Pilihan saya dulu, saya ingin berkumpul dengan orang-orang yang jarang dikumpuli orang lain. Itu ya. Karena kalau orang-orang yang minoritas seperti itu, kemudian kita tidak pelajari apa alasan memilih itu, kita tidak tahu yang sebenarnya. Ternyata Imam Ghazali itu mengajarkan seperti itu. Jadi ketika yang pelajari juga dalam makna beliau dalam menafsiri hadis, jadilah manusia seutuhnya, yang zahirnya manusia, dalamnya juga manusia. Dan beliau mengatakan Allah tidak akan hadir di rumah yang ada berhalanya. Maksud beliau adalah di rumah yang ada anjingnya, salah satunya itu bukan anjing yang di bait, yang di rumah, tapi wujudnya, casingnya manusia, sementara dalam hatinya seperti anjing. Nah, itu. Jadi saya pelajari dalam lama, yang akhirnya tetap, tapi insya Allah dari dulu saya di mana saja juga harus istiqomah dengan Allah, termasuk di komunitas-komunitas yang luar biasa. Dan sampai hari ini ya, di dekat-dekat terminal ini, jangan heran kalau nanti pas kesini ada jamaah saya yang full tato di badannya, itu biasa. Nanti kita ajak paling tidak yang pertama mengenal Allah dan semampunya, bukan semaunya, di semampunya. Kalau semuanya nanti menjadi salah, jadi semampunya. Dan alhamdulillah, dan ini bukan kemampuan saya, ini juga pemberian Allah semuanya. Saya memilih sekarang berjuang untuk umat karena ada tekad bulat pilihan saya. Istiqomah dengan Allah, harmonis dengan sama manusia, tidak memandang rendah siapapun dia. Karena bagi saya jika hati ini masih menyimpan benci karena satu sebab manusiawi, karena satu sebab maksiat, kita masih menyimpan dendam, bagi saya Allah tidak akan pernah hadir. Karena rumah Allah ternyata bukan bait, tetapi fi qulubil mu'minin, di hati ini rumah Allah. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan orang lain, meremehkan orang lain, sekalipun di hadapan mata kita dia tidak bernilai apa-apa. Yang berikutnya, pandangan saya kepada siapa saja jika melihat orang yang lebih tua, saya meyakini bahwa ibadah orang itu jauh lebih banyak daripada saya, karena beliau lahir lebih dahulu daripada saya. Sekalipun di hadapan saya terkadang orang ini bermaksiat. Dan sebaliknya, kalau melihat orang yang lebih muda usianya, saya meyakini, saya mensimpulkan sendiri, pasti dosanya lebih sedikit daripada saya. Karena saya lahir terlebih dahulu di dunia, dan pasti tidak bisa hindari saya lebih dulu maksiat sebelum dia lahir. Maka pandangan inilah yang mampu mengharmoniskan kita dengan siapa saja. Di dakwah kita sebetulnya pilihan adalah mengajak orang yang baik istiqomah dalam kebaikan, orang yang belum baik diajak menjadi lebih baik. Jadi niat saya sederhana saja, saya mengikuti guru-guru saya, kiai saya, dan ini bukan cita-cita kiai. Nggak ada cita di kiai, itu nggak ada. Setahu saya dulu setelah dari UIN Malang, saya masuk perguruan tinggi lagi, dan saya jadi penyuluh agama di Kemenak Kabupaten Banyuwangi. Dan agak lama saya di kantor tuh hampir 5 tahun ya. Tapi kiai saya menghubungi saya untuk tidak boleh di situ. Ya alasannya orang Jawa, ojo ndek kuno, nggonmu gak ndek kuno le, gitu aja. Terus gimana ya, sampean harus kemana-mana, harus dakwah, harus mengembangkan, merasakan sayapmu terbang. Nah, alasan itulah dari 2009 Rasul saya memulai dakwah. Tapi sebenarnya sudah dakwah, cuma saya hanya rutinan kitab kecil-kecil gitu ya. Jadi nggak pernah, jarang luar kota-kota, itu jarang ya. Event-event kecil, batal-batal di kiai. Kalau rutinan dari dulu semenjak masih di Malang, saya sudah ngajar di Kerto Pamuji itu, sudah ngajar orang-orang, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah full untuk ngajar di umat, ngajar di masyarakat kecil, dan terkadang juga masih ngabdi di pesantren ya. Saya 2011 juga ngabdi di Pondok Denanyar sampai 2017 karena banyak rutinan pagi, resign ya. Ini resign karena banyak rutinan pagi untuk umat, dan alhamdulillah yang secara logika manusia
memilih hidup seperti ini serba kekurangan, tetapi bagi Allah tidak. Dan saya meyakini bahwa pemberian Allah yang terbaik untuk hambanya. Dan setelah saya baca di kitab Nasoihul Ibad bahwa hammud dunya bidul mil qalbi, ketakutanmu urusan dunia, tidak punya harta, tidak punya jabatan, menjadikan hati ini gelap ya. Tetapi wahamul akhirah binuril qalbi, ketika saya mengkhawatirkan urusan akhirat, menjadi jiwa ini tenang. Jadi tidak punya uang juga bukan masalah, dan ketika punya juga hal biasa gitu ya. Yang penting apa? Yang penting bermanfaat, karena kaya majazi dengan kaya hakiki itu tidak sama nilainya. Jadi orang sufi itu tidak pernah memandang, bukan berarti tidak boleh jadi orang kaya, juga tidak. Jadi saya melakukan ini baru masih proses ya, ini belajar. Dalam cara belajar dengan tidak punya alasan panjang, saya hanya nurut kiai, disuruh seperti ini saya lakukan ini. Ya mohon doa ya samina wa ata'na. Walaupun latar belakang pasti ya orang itu punya kesalahan besar. Seperti yang cerita tadi tentang Sunan Kalijogo yang dulu beliau putranya Adipati Wilatikta yang luar biasa. Tapi melihat kehidupan masyarakat yang serba kekurangan, dia bongkar. Dia kadipaten itu semua apapun dibagikan pada rakyatnya. Lalu dimarahi dan diusir, ternyata di luar tidak malah taubat, dia menjadi begal. Membegal salah seorang kadipaten dan kemudian diberikan pada orang fuqara masakin. Kalau dilihat secara majazi, beliau tidak punya apa-apa, tetapi dia mampu memberikan, walaupun itu masih segera mencuri, sampai beliau merampok Sunan Bonang gitu. Dan ketika mau diminta hartanya, beliau tanya untuk apa, maka beliau menyatakan dibagikan pada orang-orang fuqara masakin yatim piatu. Maka heran melihat Mbah Bonang yang menyulap sumber menjadi emas. Akhirnya bergurulah beliau dengan latar belakang yang berandal begal, seru duduk di pinggir sungai sampai 3 tahun didatangi, luar biasa. Ini proses-proses orang. Jadi bagi saya jangan dilihat masa lalunya siapa saja itu, karena orang melakukan apapun pasti punya alasan, dan dia yang tahu dengan Allah. Yang terpenting jangan sampai mata ini kemudian menyimpulkan dan hati kita menyimpulkan dengan sama penglihatan matanya, ternyata itu menipu. Itu bukan kejadian yang sesungguhnya. Sama saja ketika kita mendengar berita apapun, jangan-jangan itu menipu hati kita dan bukan yang sebenarnya. Maka pandanglah manusia itu selalu lebih baik dari kita, dan yang paling jelek adalah saya. Paling jelek siapa? Saya. Kalau paling baik masih banyak, yang paling tidak punya apa-apa adalah saya. Insya Allah itu modal yang saya miliki sementara ya. Saya tidak punya apa-apa, harta juga tidak ada, ilmu juga masih fakir. Jadi saya nurut kiai saja, ngalor gitu. Jadi sementara itu yang saya miliki. Jadi saya mandang siapa saja guru saya, termasuk jenengan guru saya. Jadi juga guru saya, siapa saja guru saya. Saya meyakini siapapun orang itu lebih baik dari saya. Yang paling buruk adalah saya. Terima kasih sementara itu ya. Itu modal dari saya. Karena orang nggak punya apa-apa, ya manut saja. Demikian, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Yang penting kita semangat untuk meneruskan syiar. Ya, saya kalau meneruskan dakwah Nabi masih kejauhan ya. Baru manut kiai saja. Itu jadi kemampuan saya ya manut kiai sementara. Terlepas orang menilai apa, Allahu a'lam. Yang penting saya niatkan khidmahkan hidup jiwa dan raga ini untuk agamanya Allah Subhanahu bisa sampai sementara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas maghrib. Ini sebenarnya harus digali ini ya. Tapi nanti kita habis sholat maghrib dulu. Nanti sekaligus abah beliau. Wah, itu dalam lagi tuh. Ya kan. Memang kehidupan sufi, orang-orang yang bacaan sufistiknya udah dalam ya seperti ini. Dia menganggap, jangankan menghargai diri, menganggap dirinya berharga itu nggak ada. Semua nggak ada artinya kita ini. Semua Allah yang ada artinya. Jadi kita dalemin ya. Ini ibarat sungai itu nggak beriak dia, tapi tenang. Itu tandanya dalam. Nah, ini nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat nanti. Kita sholat dulu maghrib kawan-kawan ya. Stay tune. Oke, jamaah amalan aulia kita lanjut ya. Ini baru saja tahlilan nih. Beliau ini tiap minggu gini nih, bagi-bagi kotak sambil tahlilan. Ini kehidupan orang NU gitu di kampung-kampung seperti itu. Cari menikmati hidup. Nikmat rasanya tapi ya.
Nah, tadi beliau udah cerita banyak tentang pilihan hidup beliau. Jadi memang pilihan-pilihan beliau ini mirip sekali dengan pilihan-pilihan para orang-orang yang memang menggeluti dunia sufi ya. Rata-rata para wali seperti itu. Jadi dia tidak mau menampakkan kebaikannya kalau bisa. Dia malu kalau kebaikannya itu nampak di depan orang. Kalau bisa buruknya yang ditangkap. Karena belum punya kebaikan. Masa belum punya. Yang paling manusia paling jelek. Nah, itulah. Jadi saya jadi ingat apa? Yang Syekh Samsudin Letong itu kan gitu. Ketika apa nurnya bercahaya sehingga membuat orang itu sampai meninggal gara-gara nurnya begitu terang gitu kan. Sehingga ditutupi apa badannya mukanya dengan apa itu teletong itu apa kotoran sapi itu kan agar nampak buruknya daripada nampak baiknya. Dia malu kalau kesuciannya atau kedekatannya dengan Allah itu sampai dilihat oleh orang. Jadi bagaimana kita itu ya seperti itulah, jangan cepat menilai seseorang itu dari casingnya. Nah, casing itu kadang menipu, casing itu kadang tidak sesuai dengan isi hatinya, ya. Karena kita sekarang dunia kita semakin dibuat dangkal oleh apa ya, kawan-kawan yang melihat segala sesuatu itu dari zahirnya saja, padahal batinnya itu yang dinilai oleh Allah, hatinya itulah yang dinilai oleh Allah. Nah, nanti kita masuk narasumber kedua, tapi sebelum ini beliau luar biasa, ayahanda beliau nanti bisa berbagi ilmu kepada masyarakat apa amalan aulia karimun, belajar dari beliau, tapi biar diprolog dulu sama Yai Habib ya. Beliau ngomong dulu tentang profil ayahandanya seperti apa. Ya, ini nanti kita masuk, kalau nggak cukup kita masuk aja ke part 2 ya kan, part 1 sama Yai Habib.